Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufus Apriliani, umur saya 24 tahun, alamat saya di Masigit, Kerenceng, Cilegon, Banten. Pekerjaan saya sebagai seorang guru. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya untuk teman-teman yang mengalami gangguan seperti saya. Gangguan saya yang pertama, saya suka menyendiri. Yang kedua, saya suka mimpi buruk. Yang ketiga, saya suka memprediksi apa yang belum terjadi. Yang keempat, saya suka melihat hal-hal gaib. Itulah yang membuat saya cemas dan gelisah. Awalnya saya melihat sesuatu apa yang tidak orang lain lihat. Saya merasa takut. Lama-kelamaan saya mulai bersahabat dengan mereka, dan saya punya dunianya sendiri. Saya orangnya supel, tapi saya suka menyendiri karena saya punya teman-teman sendiri. Setelah 8 tahun berlalu, saya bersahabat dengan mereka dan nyaman dengan dunia saya. Saya merasa saya tidak ingin lebih dekat dengan manusia. Tapi saya menceritakan kisah ini karena saya pernah dengar ceramah bahwa itu bukanlah sebuah kelebihan, melainkan sebuah penyakit, gangguan yang harus diruqyah. Dan bibi saya menyarankan saya untuk ruqyah syariah. Perasaan saya sebelum diruqyah, saya rasanya sakit perut, sakit kepala, terus saya pengen pingsan. Dan walaupun akhirnya saya jadi berangkat. Dan perasaan saya saat waktu diruqyah, saya menangis sejadi-jadinya karena keadaan psikis saya yang lemah. Lalu saya muntah-muntah, dan kepala saya itu rasanya kayak ditusuk tombak, dan mata saya itu rasanya kayak mau copot. Lalu ketika saya tutup mata, di situ saya bersyahadat dan saya melihat sungai, ada keris di situ, diambil oleh leluhur saya. Pasca setelah ruqyah, saya merasa badan saya sakit. Saya seminggu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Bisa saya cuma sholat. Lalu di saat itu, setelah pasca ruqyah, saya juga melihat hal-hal gaib keluar dari dalam tubuh saya, dan itu sangat menakutkan. Setelah itu saya zikir pagi dan petang. Saya ruqyah mandiri. Alhamdulillah tidak bisa melihat hal-hal yang tidak orang lain lihat lagi, seperti melihat penampakan yang aneh-aneh. Tapi walaupun seperti itu, masih ada sedikit-sedikit saya merasakan hal itu. Dan peruqyah yang berkata bahwa kita harus mengabaikan hal itu, bisikan-bisikan gaib itu. Seperti itu. Setelah ruqyah, saya merasa bahagia, saya merasa senang, saya nggak sedih berlebihan, saya tidak overthinking. Dan untuk teman-teman yang punya pengalaman seperti saya, melihat hal-hal gaib, memprediksi hal yang belum terjadi, lalu bisa melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat, jangan pernah takut untuk berbicara kepada saudara. Lalu kita ingin sembuh, ingin ruqyah, dan itu bukanlah suatu kelebihan ketika kita untuk melihat hal-hal gaib itu bukan suatu kelebihan, melainkan penyakit yang harus diobati. Karena hakikatnya manusia tidak bisa melihat jin atau hal-hal gaib. Apa sih yang menyebabkan kita
lalu perjanjian dengan leluhur, atau karena dari psikis. Kalau saya awalnya dari psikis karena saya suka sedih berlebihan, saya suka menyendiri seperti itu. Dan ada hal-hal syirik yang kita lakukan karena dosa-dosa kita. Itulah yang membuat kita jadi gangguan jin. Teman-teman yang punya keluhan yang sama seperti indigo lah, paranormal lah, atau dukun lah, atau bisa hal-hal yang tidak menjadi manusia sewajarnya, maka kita bisa konsultasi kepada ustadz, kepada kiai untuk diruqyah, atau kita ruqyah mandiri supaya kita bisa menguatkan tauhid kita untuk tetap bertawakal kepada Allah dan sembuh karena Allah. Teman-teman yang punya gangguan mental, gangguan psikis, gangguan jiwa, atau indigo lah, atau kelebihan apapun yang lainnya, jangan pernah takut untuk kita mengobati itu semua dengan Al-Quran, untuk kita tetap dekat dengan Allah, menguatkan tauhid kita dan mengesahkan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.